Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat ya belajar. Waalaikumsalam. Sudah malam, insyaallah masih tetap semangat. Nah, ini ketemu lagi dengan Kari. Tadi kita bahas materi ya. Hari ini sekarang hari ini kita akan bahas soal-soal sekaligus diskusi. Jadi pertanyaan mulai dari kalian boleh ya. Dari kakak sudah menyediakan beberapa soal yang nanti kita bahas bersama ya. Kalian bisa kasih jawaban ya. Boleh sekaligus alasan, di chat boleh, kemudian berbicara langsung juga silakan. Ya, nah masih alasan, jawabannya, terus alasannya boleh, oke? Nah ini kakak share ya soalnya. Nah ini soal sudah tampil di tempatmu? Sudah, Kak. Sudah. Oke, bukan soal sini yang masih halaman depannya. Nah, kita mulai saja ya dari soal nomor 1 nih. Kakak kasih waktu kerjakan dulu. Kalian boleh jawabnya lewat chat ya. Nah, jawabnya pakai ini aja, pakai private aja ya. Biar nanti nggak ada yang nyontek. Kalau dijawab ini nanti ada yang nyontek ya. Oke nih, kakak kasih waktu 1 menit untuk soal yang ini. 1 nih, soal nomor 1. Silakan. Jawabnya lewat chat ya, private saja. Silakan, sila. Menurutmu jawabannya apa? Nih materinya sudah kita bahas ya. Jadi kakak buat soal dari 2 materi yang sudah pernah kita bahas. Ini ada Mustika Ayu, ada Alimazia. Nanti selain jawab di sini, kalian simpen jawabannya masing-masing ya. Elinda Faiza, Arfa Adam, nah, masih ada waktu yang mau jawab. Sila jawab. Satu menit ya. Cepetan nggak 1 menit? Nah, ini jawabannya beragam ya. Bermacam-macam jawabannya. Ada yang sudah benar. Ada yang masih kurang tepat. Oke, stop ya. Oke, stop. Nah, ini ada yang jawab A. A nggak ada. Adanya B, C, dan E. Ada yang jawab B, jawab C, dan E. Oke, kalian ini ya, ingat masing-masing jawabannya. Nanti kasih nilai sendiri-sendiri. Ini adalah soal UTBK tahun 2019 yang lalu. Organel semi-otonom yang mempunyai DNA dan ribosom adalah titik-titik.
Nah, ini pelajaran materinya, materi kemarin tentang sel ya. Nah, ini pada jawab ada yang B, ada yang D, ada yang E, ada yang C. Oke, nah kita lihat ya. Manakah yang betul? Oke, nah ini ada gambarnya. Waktu pertemuan pertama kita sudah bahas bahwa sel itu bagian-bagiannya ada organel ya. Organel. Organel pada sel kemudian dibagi ada organel yang bermembran dan ada organel yang tidak bermembran. Oke, ingat ya. Nah, yang organel bermembran itu ada dibagi dua lagi kan? Ada yang membrannya ganda dan ada yang membrannya tunggal. Membran ganda itu ada 3, nukleus, kemudian kloroplas dan mitokondria. Ya, jadi ada 3 organel yang bermembran ganda. Dan ternyata selain bermembran ganda, 3 organel ini juga masing-masing mengandung DNA. Kemudian RNA dan punya ribosom. Nah, kalau ditanya Kak, kenapa 3 organel ini berbeda dari organel yang lain? Kenapa kok 3 organel ini membrannya ganda? Kemudian punya DNA, punya ribosom. Gitu kan? Nah, jawabannya adalah karena pada awal pembentukannya ketiga organel ini berasal dari sel yang berbeda-beda. Jadi pada perkembangan sel itu ada perkembangan sel pertama nih ya. Nukleus itu terbentuk pertama kali dengan membentuk membran, ya kan? Membrannya itu berasal dari membran sel yang membuat lekukan ke arah dalam. Sehingga kemudian terbentuklah nukleus. Nah, dari membran nukleus ini kemudian ya, dia membentuk lekukan lagi ke arah luar. Nah, nanti akan ada soalnya lebih lanjut ya. Kemudian lekukan itu membentuk organel-organel. Sementara ya, mitokondria dan kloroplas itu berasal dari sel lain yang berbeda. Jadi ada beberapa sel. Nah, organel ini ya, yang mitokondria ini kemudian masuk ke dalam sel prokariotik. Eukariotik maksudnya Kak. Ya, jadi mitokondria ini awalnya dari sel yang berbeda yang kemudian masuk ke dalam sel eukariotik sehingga jadi organel. Begitu juga dengan kloroplas atau plastida. Ya. Organel ini tadinya ya awalnya organel ini berasal dari sel yang berbeda kemudian masuk juga ke dalam sel eukariotik sehingga terjadilah organel. Maka kemudian organel ini disebut sebagai organel semi otonom atau semi endosimbiosis. Ya. Disebut semi otonom karena dia punya DNA, punya RNA, punya ribosom sehingga dia bisa membelah sendiri tanpa harus melibatkan inti sel. Jadi mitokondria itu bisa memperbanyak sendiri gitu ya, tanpa harus melibatkan inti sel. Begitu juga dengan kloroplas. Sehingga nanti setiap sel-sel itu berbeda sel itu berbeda juga jumlah mitokondrianya, berbeda juga jumlah kloroplasnya. Karena kloroplas dan mitokondria itu akan membelah sesuai dengan kebutuhan sel masing-masing.
Misalkan kalau sel-sel otot yang aktif bergerak ya, itu mitokondrianya lebih banyak daripada sel-sel yang misalnya tidak aktif bergerak. Begitu juga dengan kloroplas, sel-sel yang aktif berfotosintesis, nanti kloroplasnya akan lebih banyak. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya apa jawabannya? Yang semi otonom punya RNA, punya ribosom, yaitu si mitokondria dan kloroplas. Bisa dipahami ya? Nah, kalau kita lihat gambarnya ini, jadi kita dalami lagi nih. Mitokondria itu membrannya ada dua, membran luar dan dalam. Kemudian membran dalamnya itu membuat lekukan-lekukan. Nah, lekukan-lekukan ini menyebabkan permukaan membran dalam itu lebih luas ya daripada permukaan membran permukaan membran dalam itu lebih luas. Ya. Karena lekukan-lekukan ini. Lekukan ini namanya kriste. Dan fungsi lekukan ini ya karena kriste itu nanti berperan sebagai tempat transport elektron ya. Nah, untuk mempercepat transport elektron, maka krista ini memperluas permukaannya sehingga nanti transport elektronnya bisa lebih banyak terjadi di membran ini. Ya. Jadi fungsi dari krista ini adalah memperluas permukaan dari membran dalam mitokondria sehingga ya, nanti lebih efektif dalam proses transport elektron. Gitu ya. Nah, cairan yang di dalamnya ini namanya matriks. Matriks ini nanti berperan dalam siklus Krebs. Nah, nanti kalau udah materi berikutnya ya, ini diingat, ini akan dibahas lagi nanti. Respirasi aerob, nanti siklus Krebs itu terjadi di matriks mitokondria. Di sini ya. Gitu. Kemudian ruang antar membran, ini ada ruang ini, celah ini juga nanti sangat berperan dalam proses transport elektron. Walaupun bukan tempat transport elektron, tapi ruang antar membran ini nanti menjadi tempat penampungan elektron yang ditransfer, ya, sehingga dia tidak keluar, gitu ya, tidak keluar melewati membran luar ini. Gitu ya deh ya. Sip. Nah ini mitokondria. Kalau kloroplas ini membrannya dua juga. Nah membran dalamnya tidak membuat lekukan, tapi nanti ada modifikasi. Modifikasi membentuk lipatan-lipatan membran yang seperti koin-koin ini. Nah seperti koin-koin ini namanya tilakoid. Ya, lapisan membrannya tilakoid dan di dalamnya mengandung klorofil. Klorofil itu gunanya adalah nanti menyerap energi cahaya sehingga ini bisa digunakan buat fotosintesis. Gitu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, tapi bukan kloroplas itu di tumbuhan Nah, ini ada pertanyaan dari diantaranya. Tapi bukannya kloroplas itu di tumbuhan dan tumbuhan nggak ada DNA. Ada DNA ya. Jadi makhluk hidup itu punya DNA semuanya ya. Mungkin pada sel-sel tertentu saja misalnya kayak eritrosit pada manusia, nah itu nggak ada DNA-nya. Atau sel-sel yang sudah mati itu nggak ada DNA-nya. Tapi kalau selnya masih hidup ada DNA ya, tumbuhan punya. Gitu ya, di antara ya. Yang semua makhluk hidup punya DNA. Maka tadi disebut organel semi otonom atau semi otonom atau organel endosimbiosis ya. Jadi mitokondria dan kloroplas itu disebut sebagai organel endosimbiosis atau semi otonom. Gitu deh. Nah itu soal nomor 1. Ada yang benar ya jawabnya ya? Insyaallah. Kita lanjut nih. Oh ya ada pertanyaan belum?
Contoh organel otonom, ya nggak ada ya. Semi otonom itu maksudnya dia ini seolah-olah berdiri sendiri ya, tapi ya masih berhubungan juga dengan bagian sel yang lain. Ya. Otonom itu kan maksudnya berdiri sendiri gitu ya. Jadi kalau organel yang nggak ada yang berdiri sendiri, dia udah pasti harus berhubungan dengan organel yang lain. Cuman ya keduanya ini berbeda dengan organel yang lain. Kalau organel yang lain itu tidak bisa dia misalnya memperbanyak diri sendiri. Kalau ini bisa. Tapi untuk proses respirasi dia ya mau tidak mau berinteraksi dengan organel yang lain. Gitu ya. Kakak tadi ada di membrannya ganda, satunya nukleus deh. Nukleus, mitokondria, dan kloroplas. Masih ada lagi? Untuk soal ini ya. Nah ini contoh soal ya. Ini SBMPTN. Ya. Kita lanjut. Nomor 2, coba nomor 2. Jadi biologi ini nggak mesti, orang kan bilang, oh biologi itu kan hafalan aja sih Kak. Iya hafal, tapi kalau tidak ngerti juga nggak bisa ya. Kalau kalian paham, ya kan paham, insya Allah juga nanti jadi hafal, gitu ya. Kalau hanya sekedar ngehafal, ya nanti nggak bisa jawab soal SBM. Apa yang akan terjadi jika retikulum endoplasma kasar di dalam sel organisme kehilangan semua ribosomnya? Ayo kita mulai ya. 2 menit. Silakan di chat. Saja ini 2 menit. Ini jawabannya bervariasi ya. Oh ya, biar nggak keliru nanti dikasih nomor ya. Nomor 2 kakak gitu ya. Akhirnya nanti. Ini ada yang jawab C, ada yang A, ada yang D. Yogi, Dea, aduh, banyak nih masuk ya. Alisa, Zara, Nurmiswari, Ardia. Nanti jawabannya yang benar kalian ini ya, kalian tulis benar, terus salah, benar, salah gitu ya. Nanti dihitung sendiri. Rehana, ini masih ada waktunya ya. Teliti jawabannya ya, teliti. Ada yang C, ada yang D, A, ada yang B, lengkap nih ya. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D. Yang E yang belum nih. Nah, waktunya setengah detik, setengah menit. Ayo, ayo. Antara C atau D nggak ada. Antara C sama D itu kosong. Ragu ya. Ya salah satu aja yang mana. Soalnya kalau soal jawabannya 2 jadi salah. Nah, oke, waktunya habis ya. Oke, waktunya sudah habis. Stop ya yang kirim-kirim jawab. Oke, jawaban kirim stop, kirim makanan boleh. Oke, nah ini apakah yang akan terjadi jika retikulum endoplasma kasar di dalam sel suatu organisme kehilangan semua ribosomnya? Apa yang akan terjadi? Jadi pertama-tama retikulum endoplasma kasar ya, itu berfungsi sebagai transport protein, jadi pengangkutan protein di dalam sel.
Itu yang pertama. Yang kedua, pada retikulum endoplasma kasar itu ada ribosomnya. Ribosom ini berfungsi untuk sintesis protein. Nah, yang perlu adik-adik ketahui juga bahwa ribosom itu selain di retikulum endoplasma juga ada di sitosol, ya. Jadi di dalam cairan-cairan sel itu ada ribosom juga. Fungsinya sama, sintesis protein. Nah, hanya saja ada perbedaan nih. Kalau retikulum endoplasma, ribosom yang ada di retikulum endoplasma, ya, dia berperan untuk sintesis protein, di mana protein itu nanti akan ditranspor lagi ke badan Golgi. Oke. Nah, dari badan Golgi, ya, kemudian akan dimodifikasi dan dilanjutkan lagi proses berikutnya. Sementara kalau ribosom yang dia bukan di retikulum endoplasma, nanti akan membentuk protein. Protein yang ya akan berfungsi hanya di dalam sel itu. Kalau retikulum endoplasma, protein ini nanti akan banyak sekali, ya, akan banyak sekali. Nah, kita lihat dulu. Nah, proses rangkaiannya seperti ini. Ya. Rangkaiannya seperti ini. Ini namanya sistem endomembran. Sistem endomembran. Oke, yang pertama nih, proses perkembangan sistem endomembran ini. Pertama-tama nukleus, tadinya ada DNA ya, DNA tanpa ada pelapisnya. Nah, ini perkembangan sel eukariotik ya. Kemudian bagian membran selnya membuat lekukan ke arah dalam, membentuk membran inti sehingga terbentuklah membran inti. Nah, itu namanya sel eukariotik. Setelah itu, ya, membran inti ini membentuk lekukan ke arah luar. Ya, lekukan-lekukan ini dibentuk oleh membran inti atau karioteka, namanya retikulum endoplasma. Ya, jadi lekukan-lekukan ini dibentuk oleh karioteka atau membran inti, namanya retikulum endoplasma. Nanti ada dua macam. Ada retikulum endoplasma halus, yang ini seperti saluran ini. Dia tanpa ribosom. Fungsinya adalah untuk sintesis lemak, ya. Sintesis dan transport lemak. Sementara yang ini ada bintik-bintik. Bintik-bintik ini ribosom. Ya, ribosomnya ini nanti fungsinya buat sintesis protein. Nah, sekarang kita lihat. Pada RE kasar, ya, setelah dia dibentuk, kemudian ada ribosom, dia di sini ribosom mensintesis protein. Protein itu kemudian dibungkus. Nah, pembungkusnya namanya vesicle, ya. Vesicle transport. Oke. Nah, vesicle transport ini kemudian akan membawa protein yang dia bungkus tadi menuju ke badan Golgi. Nah, ini badan Golgi. Jadi membran dari RE ini lepas membungkus protein, kemudian ke badan Golgi, nyatu di badan Golgi bagian cis ini. Namanya bagian cis, tempat dia menerima. Setelah itu proteinnya dilepas di dalam badan Golgi. Oke, jadi protein-protein yang tadi dibentuk di RNA kasar itu dibawa ke badan Golgi, ya. Di badan Golgi dimodifikasi, ya. Ada yang membentuk organel, misalnya lisosom, peroksisom, glioksisom, ya kan? Ada kemudian protein yang tadi dibawa, ya, dimodifikasi menjadi enzim dan hormon, ya. Nah, enzim dan hormon itu kemudian dikeluarkan atau disekresikan, ya, melalui eksositosis namanya, ya. Sehingga ya, kalau misalkan RE kasar ini
kehilangan ribosom berarti dia tidak bisa membentuk protein. Kalau tidak bisa membentuk protein, maka protein yang dibawa ke ke badan Golgi ini nggak ada. Ya akibatnya apa nih ya? Tidak terbentuk nih organel-organel misalnya lisosom. Tidak pula terjadi sekresi enzim dan hormon. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D, ya. Begitu deh. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanya silakan. Jadi proteinnya itu tidak lagi diekspor dari sel, diekspor itu berarti dikeluarkan atau disekresikan. Yang A misalnya produksi protein akan berhenti ya enggak, kan ada ribosom yang tidak menempel pada RNA kasar. Gitu ya. Penyimpanan protein dalam sel akan meningkat ya justru menurun ya kan. Karena kan ribosom itu adalah ribosom itu berfungsi membentuk protein. Nah, kalau ribosomnya dihilangkan justru akan menurun ya. Produksi ATP sel akan berhenti. Nah, produksi ATP sel itu nanti berhubungan dengan mitokondria. Nah, pada urutan ini namanya proses pembentukan organel endomembran atau sistem endomembran ya. Yang dia semuanya terhubung mulai dari karioteka, kemudian berurutan pembentukannya. Ini namanya endomembran. Nah, kalau mitokondria, kloroplas itu kan endosimbiosis. Secara pembentukan ya dia tidak terpengaruh oleh sistem endomembran. Gitu. Mungkin ada kerja-kerja sebagian kerjanya yang nanti ya itu dipengaruhi oleh bagian-bagian di sitosom. Jadi gitu ya, jawabannya paling tepat adalah yang depo. Oke? Kenapa bukan yang E? Yang E kan diimpor. Diimpor tuh dimasukkan. Gitu ya, katanya ya. Jadi kenapa bukan yang E? Kalau diimpor dimasukkan. Nah, kalau sudah protein yang dimasukkan, nah itu tidak berhubungan dengan retikulum endoplasma kasar. Biasanya protein yang sudah jadi. Atau protein yang nantinya justru akan dicerna oleh lisosom, misalnya protein asing ya, yang oleh tubuh kita dianggap sebagai benda asing. Nah, ini pertanyaannya ada Nur Miswari. Kak, kalau proteinnya nggak diekspor dari dalam sel lagi, terus diekspor dari mana? Kak, kalau proteinnya nggak diekspor dari... Ya, berarti nanti ada gangguan pada jaringan itu. Kan misalkan protein yang diekspor itu kan enzim. Ya, misalkan ada ini satu kelenjar enzim ya yang dia tidak bisa mengekspor protein karena badan Golginya tidak ada ribosom ya, nanti tidak mengekspor ini, berarti sel-sel itu tidak akan mengekspor enzim. Akibatnya ya ada gangguan pada kerja sel yang lain, gitu ya. Nah ini kan semisalnya gitu loh. Ya jadi soal ini kita nanya konsep ya. Nanya konsep fungsi dari RNA kasar itu secara utuh di dalam sebuah sel. Gitu ya, deh ya. Terus Kak, katanya nggak bisa bikin protein, Kak? Jawabannya D. Iya, kan karena nggak bisa bikin protein yang diekspor, maka protein tidak lagi diekspor dari dalam sel ini kan? Pertanyaannya kalau misalkan di sel dibuang nih ribosom pada RNA-nya, kan dia tidak bisa membentuk protein, berarti protein yang diekspor itu ya nggak ada lagi dong, gitu ya. Karena produksi protein dalam sel bukan hanya ribosom, RNA kasar ya Kak? Iya. Jadi kalau yang RNA kasar ini, ribosom RNA kasar ini nanti protein yang dibentuk itu akan berpengaruh terhadap badan Golgi,
lisosom, peroksisom, ya kan? Kemudian protein yang diekspor gitu. Gitu ya. Kalau yang dibentuk oleh ribosom di luar RE ya nggak masalah, itu nanti nggak masalah terhadap protein yang diekspor. Dia akan bermasalah di dalam sel, misalnya selnya kekurangan protein. Iya, lebih spesifik begitu. Jawabannya D. Jadi untuk menjawab soal seperti ini adik-adik, kalian harus benar-benar menguasai nih konsep endomembran, endosimbiosis. Oke ya. Nah, mungkin yang masih belum seberapa paham, nanti suatu saat insya Allah paham juga ya. Akan ketemu soal-soal seperti ini. Itulah bayang-bayangnya ya, Dek ya. Nah, dan ini kalau kalian di sekolah ya jarang sekali ya ada yang sampai bahas seperti ini. Makanya SBM itu ya kalau misalnya tidak ada pengetahuan tambahan maka akan susah kalian jawab soalnya. Kalau di sekolah mungkin yang dijawab ini fungsi dari RE kasar gitu aja ya, fungsi RE halus gitu. Nah, kalau dirunut begini ternyata dia akan sangat luas ya. Sip-nya itu soal nomor 2. Sekarang soal nomor 3. Coba. Nomor 3 waktunya 2 menit. 1 menit aja ya. Nggak usah 2 menit, soalnya ini pendek. Dan ini kategori soalnya mudah nih. Oke, ini udah ada yang jawab. Oke, ini rata-rata jawabannya udah betul. Oke, ada yang C, ada yang B, ada yang E. Jawabannya rata-rata sudah betul. 3, 2, 1. Habis waktunya ya. Oke, waktunya habis. Stop. Ininya. Kasih jawabannya. Nah, sekarang kita lihat. Ini materi yang kita bahas pekan pertama ya. Tentang struktur membran. Ya, jawabannya yang benar yang E ya. Oke. Kalau dinding sel itu kemarin apa? Dinding sel selulosa ya. Nah, kalau kita lihat lagi, nah ini kemarin udah kita bahas nih ya. Jadi menurut teori mozaik cair, struktur dari membran itu adalah tersusun atas fosfolipid bilayer ya. Jadi 2 lapis fosfolipid. Nah, ini fosfolipidnya ini yang seperti martabak ini ya. Enak nih malam-malam makan martabak hangat-hangat. Nah, ini yang kuning-kuning di dalamnya ini lipid ya. Sementara yang seperti telur itu fosfat. Maka disebut fosfolipid dan dia 2 lapis. Yang fosfatnya itu ngadap keluar karena dia suka air ya. Atau hidrofilik. Sementara yang kuning-kuningnya ini menghadap ke dalam. Karena dia hidrofobik. Terus apalagi selain fosfolipid, fosfolipidnya ada fosfat dan lipid, bila 2 lapis, ada protein ya. Protein yang menembus seperti ini, 2 protein ini atau menembus sebagian seperti ini namanya protein integral. Kalau proteinnya cuma nempel di tepian begini ya, yang ini kan nempel di tepian, jadi proteinnya tidak menembus, ini namanya protein periferal. Perifer itu tepi ya. Terus apalagi selain protein dan fosfolipid ada karbohidratnya ya, yang hijau-hijau. Karbohidratnya itu ada yang nempel di protein, namanya glikoprotein, ada yang nempelnya di lemak,
namanya glikolipid. Selain itu ada kolesterol. Jadi ada fosfolipid, protein, karbohidrat, kemudian kolesterol ya. Oke, nah itu benar nih jawabannya. Yang benar yang E ya. Mungkin masih ada yang keliru, tapi nggak banyak. Sip. Nah ini nggak panjang lebar ya, sedikit saja. Sekarang kita lanjut lagi soal berikutnya. Nomor 4. Nomor 4 ini 2 menit apa 1 menit? 1 menit aja deh ya. 1 menit nih, silakan. Ini udah ada yang jawab. Naswa Anjani. Nah, ini soal Anissa, ada Atala, Aryo. Ini soal SBMPTN 2018. Klasifikasi virus tidak didasarkan pada titik-titik. Pengelompokan virus itu tidak berdasarkan apa? Ini jawabannya beragam. Mulai A, ada yang C, ada yang E. Terus masih ada waktu 10 detik. C, E ya. Nah, ini bervariasi sekali nih. Materi virus kita bahas di minggu lalu ya, pekan lalu. Oke, stop, waktunya sudah habis. Oke, waktunya sudah habis. Nah nih, kalian ini ya, kalau nggak jawab berarti kalian isi 0 gitu ya. Ini masing-masing aja deh. Jadi kita ngetes diri sendiri ya. Kalau misalnya kalian dikasih soal SBM hari ini, kira-kira bagaimana? Nah ini soalnya materinya baru dipelajari 2 pekan yang lalu. Kita lihat nih, klasifikasi virus tidak didasarkan pada titik-titik. Apa nih kira-kira? Nah nih ya, nggak siap. Ya makanya kita siap-siap dari sekarang ya, lebih dini. Oke, ini jawabannya banyak yang C, E. Oke, kita lihat ya. Virus itu bisa diklasifikasikan berdasarkan selubungnya enggak? Bisa. Ada virus yang punya, ada virus yang tidak punya selubung. Bisa ya. Kemudian virus bisa tidak dikelompokkan berdasarkan asam nukleatnya. Bisa. Kan virus itu ada asam nukleatnya DNA, ada asam nukleatnya RNA. Sehingga nanti ada virus DNA, ada virus RNA. Jadi bisa. Oke? Karena virus tidak pernah ada virus yang punya kedua-duanya. Ini salah satu saja. Jenis sel inang bisa enggak? Ya bisa. Misalnya ini, ada virus yang inangnya tumbuhan. Kan inang virus itu spesifik. Virus yang inangnya hewan. Virus yang inangnya bakteri. Virus yang inangnya manusia. Jadi bisa ya, berdasarkan inangnya bisa virus itu dikelompokkan, ya, diklasifikasikan. Jadi bisa juga. Salah juga ya. Berarti yang jawab ABC ini salah nih. Cara menginfeksi. Gimana? Bisa nggak virus dikelompokkan berdasarkan cara menginfeksi? Bisa. Ya. Ada yang litik, ada yang lisogenik. Virus litik, virus lisogenik. Jadi bisa. Jadi jawabannya apa dong? Yang E dong ya. Keberadaan kapsid. Ada nggak virus yang tidak punya kapsid? Nggak ada.
disebut virus kalau dia punya asam nukleat dan punya kapsid. Oke. Kalau cuma punya asam nukleat namanya viroid, ya kan kemarin. Kalau cuma kapsid atau protein, prion. Kalau virus ada asam nukleat, ada kapsid, gitu ya. Sehingga semua virus pasti punya kapsid. Sip ya, jadi jawabannya yang encok. Bisa dipahami ya? Kapsid itu yang melindungi asam nukleat ya? Iya, yang membungkus asam nukleat. Ini ya. Jadi virus itu, misalkan nih, semua virus sudah pasti punya DNA sama kapsid. Punya asam nukleat dan kapsid. Nah, asam nukleatnya itu bisa DNA, bisa RNA. Gitu ya. Nah, untuk yang lain-lain misalnya di sini sampul, spike, matrik, ya, enzim reverse transkriptase, selubung ekor, ini tidak semua virus ada ya. Kalau kapsid sama asam nukleat udah pasti. Tapi asam nukleatnya hanya salah satu dari DNA atau RNA. Jadi tidak ada virus yang punya kedua-duanya. Gitu ya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang entok. Selamat yang jawab E. Oke, gitu ya. Nah, ini struktur virus. Ini konsep deh. Konsep ya. Jadi konsepnya virus itu disebut virus jika sudah punya asam nukleat dan punya kapsid. Sementara bagian yang lain-lain itu hanya tambahan saja. Itu. Ada yang mau ditanya? Silakan. Kak, boleh jelasin ulang tentang karakteristik selubung nggak? Karakteristik selubung. Selubung. Ya, Kak. Ya, karakteristik selubung. Nah, ini pertama nih ya. Pertama nih, tidak semua virus punya selubung. Sehingga nanti ada virus yang berselubung dan ada virus yang tidak berselubung. Gitu deh. Nah, kemudian bisa juga sebenarnya ya, kalau lebih luas lagi dibedakan. Selubung setiap virus itu nanti akan berbeda-beda sesuai dengan inangnya. Ya, jadi struktur selubung itu nanti berbeda-beda sesuai inangnya. Kenapa? Karena selubung pada virus itu terbuat dari membran sel inangnya. Nah, itu kalau mau lebih luas lagi ya. Jadi misalkan virus berselubung yang inangnya itu saluran pernapasan. Nanti jelas akan berbeda nih struktur selubungnya daripada virus berselubung yang menyerang limfosit. Gitu ya, Dek ya. Gimana, bisa dipahami? Paham, Kak. Makasih, Kak. Iya, sama-sama Rahmatika. Ada lagi yang lain? Ini soal SBMPTN ya, asli soalnya. Kita lanjut lagi. Soal nomor 5. 5 ini waktunya 2 menit, ya, agak panjang. Silakan. Oke, ini udah ada yang jawab ya. Nadia Manda, ada Kuma. Pak Dia, maaf ya, kakak minum sebentar. Delia, Muhammad Yazid, Dinda Ayu, Kemal, Halimazia,
Belinda. Ini jawabannya bervariasi juga nih, ada yang A, B, ada yang E. Ada A, ada B, ada E. Ini materi tentang mikroorganisme juga ya. Dafaul Haq, ini Kemal, Naufal, Fadila Ainur. Saya ada waktu. Kenapa ragu? Nurmiswara Fadlan, Nanda, Lailatus Sa'diyah. Tiga, dua, satu, habis waktunya ya. Stop ya, jawabnya stop. Nah, kita lihat. Telah ditemukan suatu mikroorganisme dengan ciri strukturnya bersel satu. Kira-kira bisa virus nggak deh kalau bersel satu? Nggak bisa ya. Kan virus itu aseluler, bukan sel. Berarti udah pasti bukan. Fotosintetis. Tidak. Oke, kalau kita lihat yang bisa fotosintetik saja apa nih? Alga hijau sama bakteria ya. Sebenarnya dari sini ini udah ada rambu-rambu. Tanpa plastida. Oke, ini tanpa plastida. Selanjutnya, rambu-rambu kedua nih, benang merahnya. Materi genetik tidak dibungkus oleh membran. Berarti ini prokariotik atau eukariotik? Apa nih? Prokariotik atau eukariotik? Kalian boleh buka. Prokariotik. Prokariotik. Oke. Nah, kalau prokariotik itu kingdom apa? Monera. Monera. Berarti udah pasti bukan fungi ya. Oke. Kalau protozoa gimana Kak? Protozoa itu kan protista, bukan monera. Sekarang bagaimana dengan alga hijau? Alga hijau itu protista mirip tumbuhan ya. Protista itu eukariotik ya. Hanya ada satu kingdom yang materi genetiknya tidak dibungkus oleh membran, yaitu kingdom monera. Anggotanya apa? Bakteria, Archaebacteria. Nah, yang bakterianya itu ada Eubacteria sama Cyanobacteria. Nah, Cyanobacterianya ini bisa berfotosintesis. Cyanobacteria itu alga biru ya, atau alga hijau biru. Kalau cuma hijau saja itu protista. Jadi jawabannya benar yang B. Gitu. Sip. Iya, ini ada yang tanya Kak, kalau alga biru termasuk prokariotik? Iya. Kalau alga hijau eukariotik. Ya. Nah, ini bisa dipahami ya. Gitu ya, Dek. Bakteria itu kingdom apa? Bakteria itu masuk kingdom monera. Ya, jadi kingdom monera itu prokariotik semua anggotanya ya. Ada dua kelompok, bakteria dan bakteria dan archaebacteria. Yang bakterianya itu ada dua ya, yaitu eubacteria sama cyanobacteria. Sip ya? Masih ada pertanyaan? Oke. Nih, sampai nomor 5 udah betul berapa? Kalau misalnya pakai minus, itu berapa nilainya?
Bedanya eubakteria sama cyanobacteria. Bedanya kalau eubakteria itu dia tidak punya klorofil. Ya. Kalau cyanobacteria dia punya klorofil. Oke, betul 3 ya. Betul 3 itu deh. Kalau SBM itu udah banyak deh, bener. Kalau dari 15 soal kalian bisa betul 5, itu udah super ya, udah banyak. Kenapa? Karena kan nggak cuma biologi yang dikerjain. Gitu. Makanya harus latihan dari sekarang. Bagaimana caranya kalian bisa mengerjakan soal-soal itu secara BBC, BBC, banyak, benar, cepat. Ya. SBM itu harus begitu. Kalau banyak, benar, lambat, out. Ya. Banyak, cepat, salah, out juga. Harus benar, banyak, cepat. Karena berpacu dengan waktu. Ya. Gitu. Selain bakteri yang reproduksi membelah diri, apakah ada organisme bersel satu ya, misalnya protozoa itu reproduksinya dengan membelah diri. Protozoa itu reproduksinya dengan membelah diri juga. Sip ya. Kita lanjut. Sekarang soal nomor 6. Kalian harus banyak berlatih soal dari sekarang. Nah, ini tadi penjelasannya begitu. Nah, kayak gini ya. Ini sih sudah kemarin ya. Sekarang soal nomor 6 nih. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, bakteri yang hidup secara saprofit atau parasit masuk ke dalam bakteri apa? Ada titik. Waktunya 1 menit aja nih, Maya. Parasit atau saprofit. Nah, waktunya 1 menit. Nih, masih ada waktu. Silakan. Nomor 6, ada yang B. Sip, habis waktunya. Ya, ini udah benar rata-rata jawabannya adalah B. Autotrof itu bisa membuat makanan sendiri, atau bisa bukan membuat makanan sendiri sih, lebih tepatnya bisa mensintesis makanan sendiri. Kalau buat makanan sendiri saya juga bisa Kak buat mie, ya bukan begitu maksudnya ya. Lebih tepat tuh dapat mensintesis makanan sendiri. Nah, untuk mensintesis makanan sendiri itu dia butuh energi. Sumber energinya bisa dari cahaya, berarti organismenya disebut fotoautotrof. Kalau sumber energinya dari apa namanya, penguraian senyawa kimia, namanya kemoautotrof. Kalau fagotrof itu makan, ya, dengan cara memakan. Ya. Kalau memakan itu bukan parasit ya. Kalau parasit itu dia menyerap, ya, menyerap kebutuhan dia dari inangnya. Kalau memakan itu ya makan hap gitu kan. Nah itu biasanya pada protozoa, organisme yang bersifat satu. Oke. Nah, satu soal lagi ya, satu soal lagi. Sekarang coba yang nomor 7 nih. Ini kemarin sudah ini, waktunya 2 menit. Nomor 7, silakan.
Nah, sambil kalian jawab ya, tadi ada pertanyaan dari Kemal. Maksudnya makan, makan itu sel itu memasukkan zat ya, makanya itu tanda kutip ya. Bukan makan seperti kita ya. Sel itu memasukkan zat ke dalam tubuhnya berupa padatan, namanya makan. Oke, ini udah banyak yang jawab. Oke, ini jawabannya. Oke, terus saya ada waktu. Oke, terus gram negatif dan positif ya, nanti ya sambil kita bahas soal ini ya. Adi Arianto. Gimana? Masih ada yang mau jawab nih? Masih ada waktunya. Gram positif dan negatif. Ini SBMPTN tahun 2017. Ya. 3, 2, 1, habis ya. Ya, ini jawabannya ya, ini banyak yang benar, jawabannya adalah Depok. Oke, jadi kemarin sudah kita pelajari sebenarnya, tapi ini ada yang minta dijelaskan lagi. Bakteri itu berdasarkan dindingnya ya, ada dua macam, ada bakteri gram positif dan gram negatif. Nah, yang pertama kali ini mewarnai dengan pewarna ini namanya gram ya. Gram ini mewarnai bakteri pakai kristal violet. Kristal violet itu warnanya ungu. Nah, ketika dia warnai, dikasih kristal violet, kemudian dicuci pakai alkohol. Setelah dicuci pakai alkohol, ternyata ada bakteri yang warnanya ungu dan ada yang tidak. Nah, yang warnanya ungu berarti dia bisa menyerap warna yang diberikan gram, maka namanya gram positif. Sementara ada bakteri yang tidak bisa menyerap, maka disebut dengan gram negatif. Nah, setelah diamati ternyata yang bisa menyerap warna kristal violet ini dinding peptidoglikannya tebal. Sehingga ketika dikasih kristal violet dan dicuci, dia bisa mengikat kristal violetnya dengan kuat, akibatnya warnanya tidak berubah. Ya. Itu bakteri gram positif. Nah, kalau gram negatif itu peptidoglikannya itu tipis. Ketika dikasih kristal violet, kemudian dicuci, karena tipis peptidoglikannya, maka dia tidak bisa mempertahankan pewarna gram. Akibatnya warnanya tidak jadi ungu. Gitu ya. Nah, untuk mewarnai gram negatif ini biasanya pakai sapranin. Nah, sapranin ini berwarna merah. Nah, gram negatif itu bisa menyerap warna sapranin atau merah. Gitu ya. Nah, kalau diamati lagi secara struktur, ternyata ya, gram positif itu dindingnya tebal peptidoglikannya, tapi membrannya hanya selapis. Tapi kalau yang gram negatif, itu dindingnya tipis, tapi membrannya ada dua, lapis, membran bagian dalam, dan membran bagian luar. Begitu ya. Adi Arianto, udah jelas Adi? Sip ya. Nah, oke, sama-sama, terima kasih. Nah, adik-adik, karena waktu kita ini sudah habis ya, mungkin sampai di sini dulu kita bahas soal kira-kira begitulah adik-adik ya bayangan buat SPM nanti. Makanya kalian harus banyak berlatih. Itu dua materi yang kakak kumpulkan. Jadi kalau SBM itu bisa jadi cuma satu materi yang keluar ya, misalnya tentang virus saja atau tentang bakteri saja, gitu ya. Sel, misalnya sel tentang organel apa gitu, udah satu soal doang. Makanya kalian harus benar-benar memahami tentang virus, apa mikroorganisme, tentang sel, ya.
Dan biologi itu ingat tidak hanya dihafal, semakin sering kalian membaca, mengerjakan soal, nanti akan semakin paham karena soal-soal SBM itu bukan hafalan tapi konsep ya. Gitu ya. Jadi kita harus menguasai konsepnya. Oke, nah semoga tetap semangat, masih ada waktu nanti ya untuk SBM masih banyak waktu. Kalian harus berusaha lebih dini sehingga kalau bisa nanti soalnya belum dibaca jawabannya udah tahu, ya kan? Kan ada yang begitu ya, itu karena udah banyak sekali ngerjakan soal dan konsep-konsepnya udah dipahami. Nah begitu saja, semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. Lebih kurang kakak mohon maaf, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari keramaian untuk sementara ini, dan melakukan vaksin kalau kalian bisa vaksin ya. Itu saja, sampai jumpa lagi adik-adik. Akhiri tetap semangat, selamat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Terima kasih, Kak. Sama-sama. Halo, TBK. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi di sesi Ambisa Ekstra hari ini. Jangan lupa yang belum isi link absen untuk mengisi link absensi yang sudah kirimkan melalui kolom chat. Terima kasih semuanya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.